Kita akan membahas saham-saham di sektor logam. Jadi logam adalah nikel, tembaga, emas, dan sebagainya. Kita mulai dulu dengan update kita untuk pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Nah, kita sudah gambarkan garis titik-titik downtrend ini selama beberapa minggu yang lalu. Memang pada saat ini IHSG telah tembus di atas itu. Tapi karena kita perhatikan masih ada resistance kuat di 7.300. Maka sebaiknya kita antisipasi dulu IHSG bisa turun ke 6850 sampai 6900 sebelum melakukan pembelian secara agresif. Kalaupun IHSG bisa naik ke level 7300, kita memprediksi bahwa IHSG akan konsolidasi dulu di antara 7100 dan 7300. Seperti itu. Jadi daripada buru-buru membeli, sebaiknya kita menunggu pergerakan IHSG sampai dia bisa turun ke 6850 sampai 6900-nya. Oke, saham pertama di sektor ini adalah Antam, Aneka Tambang. Saat ini memang masih terlihat garis downtrend-nya dan turun kembali ke bawah pada minggu ini. Kalau untuk pembelian jangka pendek kita bisa menunggu di 1900 sampai 1920. Akan tetapi karena masih downtrend dalam jangka menengah, kita harus perhatikan apakah terjadi penurunan setelah mantul dari level 1900-nya. Kalau memang turun kembali, titik beli yang ideal berada di angka 1500. Ini pada waktu itu terjadi di titik terendah di bulan Juli 2022. Berikutnya adalah Inco, Vale Indonesia. Ini berada di downtrend juga, tetapi kita lihat ada support yang lumayan kuat di 5.700, 5.750. Kalau bisa mantul, kita perhatikan lagi level 6.800. Apakah akan terbawa turun ke bawah atau malah naik? Kalau memang bisa naik dari downtrend ini adalah hal yang positif untuk Inco. Lalu berikutnya adalah TINS, Timah Tbk. Downtrendnya belum terlihat secara jangka menengah, tapi kita bisa lihat di level 1280, 1250 ini merupakan support yang kuat terakhir dan sudah dimantul dari level ini di bulan Juli. Nah, saat ini kalau memang TINS bisa bertahan di atas 1445, maka ada potensi membentuk pola cup with handle dengan potensi penguatan ke level 1900. Tapi tentu saja resistance jangka pendek 1600-nya harus bisa tertembus terlebih dahulu. Berikutnya adalah DKFT. Ini saham nikel yang kecil. Kelihatannya memang lebih stabil dari yang lain, akan tetapi kalau kita perhatikan saat ini masih mencoba menembus level resistance-nya 150. Nah, kalau memang dia bisa turun kembali ke 125, maka kita perhatikan level 150 di mana penguatannya akan berlanjut ke level 165. Lalu berikutnya adalah Harum Energy. Ini masih downtrend dan juga di level 1950 merupakan resistance yang sangat kuat. Pada waktu itu sudah jebol. Saat ini kembali turun ke channel downtrend berwarna hijau ini. Maka sebaiknya kita tunggu saja untuk membeli Harum di level 1360. Ini merupakan support terakhirnya di angka ini. Lalu berikutnya adalah saham Medco, MEDC. Medco berada di uptrend jangka menengahnya di sini. Jadi kalau memang Medco kembali turun ke level 560-an, maka bisa dicoba untuk dibeli. Kemungkinan akan mantul dan Medco mencoba untuk menembus resistance 700-nya. Nah, kalau sudah level 700 ini lebih seru lagi, di mana Medco berpotensi menguat hingga ke level 875. Tapi untuk sebelum sampai ke sana kita harus tunggu dulu untuk resistance 700-nya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah saham Doit, Delta Dunia Makmur. Ini masih berada di resistance kuat 460. Jadi masih amat sulit untuk ditembus. Tapi ada pola pembalikan arah kecil di sini. Lebih baik jangan membeli di bawah di 360 370 karena berpotensi turun. Tapi kalau Doit bisa menembus resistance 410-nya, jadi sebaiknya menunggu di 410
maka berpotensi naik ke level 500 dan juga berpotensi menembus gap hingga 540. Ini untuk DOID. Lalu berikutnya adalah saham ARCI. ARCI saham emas memang masih downtrend sejak IPO-nya di tahun lalu, di pertengahan tahun lalu, tapi ada tanda-tanda pembalikan arah kecil di sini. Nah, kalau ARCI bisa bertahan di atas 350, 360, maka berpotensi naik ke 424, di mana downtrend selama hampir setahunnya ini sudah ditembus. Akan tetapi kalau ARCI tidak bisa naik di atas 400, maka dia akan kembali masih dalam downtrend yang berwarna hijau ini. Jadi harus diperhatikan lebih lanjut. Kasus idealnya adalah kalau ARCI bisa mencoba di resistance ini, turun lalu naik kembali. Jadi ini membentuk pola cup with handle juga. Kita bisa gambarkan secara singkat jadi seperti ini. Tapi intinya sama, ARCI harus bisa bertahan di atas level 350-360-nya. Lalu terakhir adalah MDKA. Nah, memang MDKA ini sempat naik tajam, turun tajam juga. Ini berada di titik penentuan di mana MDKA berada di downtrend jangka menengahnya. Nah, kalau turun kembali, ada kemungkinan memang dia melanjutkan menuju ke arah paling tidak 3.300. Cuma kalau memang dia untuk 1-2 minggu ke depan bisa tembus di atas, ini kita gambarkan dulu. Di atas level 47, maka dia akan lanjut naik ke level tertingginya. Karena di sini bisa terlihat ada pola seperti ini. Bisa naik kembali ke level 5.700. Nah, jadi kita perhatikan MDKA di level 4.650 sampai 4.700-nya. Jadi MDKA berada di titik krusial. Apakah dia akan naik atau kembali turun ke bawah. Oke, sekian update untuk saham sektor logam kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.